Sebuah kapal ditemukan terdampar di pantai Whidbey, Inggris pada tanggal 6 Agustus 1897. Ketika diperiksa oleh kru mercusuar, mereka menemukan kapal dalam keadaan kosong. Orang yang pertama kali naik ke kapal bernama Fletcher untuk melakukan buku harian milik kapten kapal bernama Elliot. Di dalam buku catatan tersebut berisikan catatan kapten dan peringatan tentang apa yang terjadi dengan kapal Demeter dan bahaya besar dari sosok misterius yang telah menghancurkan kapal kapten. 4 minggu sebelumnya, sebuah kargo misterius yang bersifat pribadi dan tidak tahu siapa pemiliknya diangkut untuk dimuat ke dalam kapal kargo Demeter. Kabar menyebar di sekitar pelabuhan bahwa kapal kargo Demeter sedang mencari orang untuk menjadi kru dalam perjalanannya ke Inggris. Kapten Elliot dan wakilnya Wojciech membutuhkan 3 orang pelaut yang kuat menuju Inggris dengan imbalan emas. Seorang pria berpakaian seperti orang terpelajar bernama Clemens yang sebelumnya belajar di Cambridge memperkenalkan dirinya. Namun wakil Kapten Wojciech menolaknya dan memilih 3 pria lainnya untuk bergabung ke dalam kru kapal. Kapal Demeter siap untuk berlayar, semua kru sedang memuat barang-barang ke dek kapal, diantaranya peti-peti yang tidak tahu siapa pemiliknya dan pengirimnya. Saat para kru memuat peti ke dalam kapal, salah satu kru melihat sebuah peti bersimbolkan naga di atasnya yang menyebabkan kru itu kehilangan pegangannya. Peti tersebut jatuh dan hampir menimpa cucu dari Kapten Elliot, Toby. Tetapi Clemens yang melihat kejadian tersebut menyelamatkan Toby tepat waktu sebelum menimpa Toby. Kapten kapal yang melihat kejadian itu memerintahkan untuk menahan kru yang menjatuhkan peti. Pria yang melihat peti bersimbolkan naga itu pergi dan mengatakan simbol itu adalah pertanda buruk dan semoga Tuhan menyelamatkan semua kru dari bencana yang akan menimpa mereka. Meskipun awalnya ditolak, Clemens akhirnya menjadi bagian dari kru setelah dia dengan berani menyelamatkan cucu Kapten Elliot. Kapal Demeter siap untuk berlayar. Clemens dan para kru lainnya mulai membuka layar depan kapal. Melihat kapal Demeter sudah berlayar, pria yang mengangkut kargo dengan kereta kuda mendoakan perjalanan kapal Demeter. Toby mengajak Clemens untuk berkeliling kapal Demeter, menunjukkan bagian-bagian dari kapal, mulai dari ruangan kapten, ruangan di mana barang-barang dimuat yang akan dibawa ke London. Toby mengajarkan cara jika ada pergantian jam kerja atau langit sedang mendung, dan jika ada masalah cukup mengetuk kayu. Suara ketukan bisa terdengar dari ranjang tempat kru tidur bahkan sampai ke ruangan kapten. Toby mengajak Clemens menuju ruangan penyimpanan hewan ternak dan juga anjing kesayangannya Huckleberry. Setelah dari ruangan penyimpanan hewan ternak, mereka menuju dapur dan memperkenalkan Tuan Clemens dengan Joseph. Setelah itu menunjukkan kamar di mana Clemens tidur. Kapten kapal menulis catatan perjalanan kapal Demeter yang mulai berlayar tanggal 6 Juli 1897 dengan mengangkut muatan kapas Turki, 10 barel minyak bumi dan peti pribadi yang ditandai dengan tujuan London. Dengan 9 awak kapal, kru kapal 5, dan 1 dokter kapal, 2 teman juru masak dan seorang kapten. Malam pertama berlayarnya kapal Demeter, kapal berjalan dengan kecepatan 12 knot. Kapten memperhitungkan mereka tiba cepat di London sebelum tanggal 6 Agustus. Ketika semua kru sedang beristirahat, kota yang bersimbolkan naga mulai bergerak dan tampaknya ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Keesokan harinya kapten kapal dan kru sedang makan dan mengobrol mengenai bonus dan apa yang akan dibeli ketika mereka mendapatkan bonus di London. Di sela mereka mengobrol, Huckleberry menggonggong, dan seluruh hewan ternak yang ada di kapal menjadi berisik. Toby dan Clemens memeriksa para ternak. Seluruh hewan ternak bertingkah seperti ketakutan. Clemens memeriksa area kargo, memeriksa seluruh peti yang ada di kapal. Sebuah peti jatuh dan mengeluarkan pasir yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang aneh di pasir ini. Clemens terkejut karena ada seorang wanita yang terkubur di dalamnya. Saat seorang wanita bernama Anna ditemukan di salah satu peti, Clemens membantu untuk merawat wanita tersebut dan memastikan dia tetap aman. Beberapa kru kapal menganggap Anna sebagai penumpang gelap, pertanda buruk dan nasib buruk. Sebaiknya ditinggalkan di tengah laut. Sebagai seorang dokter, Clemens melakukan transfusi darah padanya. Beberapa kru tidak setuju dengan apa yang dilakukan Clemens, tetapi Kapten Elliot mengizinkan untuk membantu wanita itu selagi proses transfusi darah dilakukan. Kota bersimbolkan naga juga bereaksi. Sesosok makhluk pun keluar merangkak. Setelah melakukan transfusi darah, Clemens dan Olgaren mendapat giliran untuk berjaga-jaga di malam hari. Olgaren yang sedang melihat jarak ke daratan dari teropong dikejutkan dengan sosok misterius yang langsung menghilang. Penasaran dengan apa yang barusan dilihatnya, Olgaren mencoba mencari apa yang barusan dilihatnya. Clemens yang berada di ruang kemudi juga melihat seseorang berdiri di balik kegelapan. Mencoba mendekati apa yang dilihatnya, Clemens mengetuk kayu. Apakah ada orang lain selain dia dan Olgaren yang berada di dek kapal pada malam itu?
Huckleberry yang juga merasakan ada sesuatu yang jahat di kapal mulai menggonggong di lumbung kapal. Sesaat setelah itu, sesuatu menyerang Huckleberry. Joseph, juru masak kapal, pada pagi hari mengecek kesediaan makanan di area penyimpanan ternak. Sesuatu membuat kakinya tersandung. Ketika diarahkan pencahayaan ke arah benda tersebut, Joseph terkejut dengan kondisi Huckleberry yang sudah sangat menggenaskan. Khawatir dengan ternak lainnya, Joseph memeriksa dan semua ternak sudah dalam keadaan yang sama. Kapten dan kru melihat apa yang terjadi dengan para hewan ternak. Kapten beranggapan ini adalah wabah atau rabies dari Huckleberry yang menyebabkan para ternak mati. Petrovsky yang dalam keadaan emosi menuduh dua orang baru yang berlayar dengan mereka, Clemens dan Anna, wanita yang ditemukan di ruangan kargo. Ketegangan terjadi di antara para kru. Semua mayat hewan yang mati dibuang di tengah laut. Toby sangat terpukul dengan kejadian tersebut, terutama mengetahui anjing kesayangannya Huckleberry mati, karena dia dipercaya kapten kapal untuk menjaga hewan-hewan yang ada di kapal. Clemens mencoba menguatkan dan menenangkan Toby yang sedih dengan apa yang terjadi terhadap anjing dan ternaknya. Pada malam hari, Petrovsky berjaga di dek sementara kru lainnya sedang tidur. Dia mendengar suara dentuman dan pergi menyelidiki dari mana suara itu berasal. Sesuatu yang besar menyebabkan dek kapal rusak. Dia melihat sesosok makhluk yang tampak sakit-sakitan merangkak di dek. Sebelum dia dapat melakukan hal lain, makhluk itu menerjang Petrovsky dan menyayat tenggorokannya dengan cakarnya dan mulai menghisap darahnya. Clemens yang malam itu keluar ke dek kapal untuk memeriksa keadaan cuaca dan langit, menemukan darah berceceran di lantai kapal. Namun tidak ada tubuh Petrovsky di sana. Kemudian membunyikan lonceng untuk memberitahukan kru lainnya. Wojciech menuju Clemens atas apa yang terjadi dengan Petrovsky. Curiga dengan Clemens apa yang dilakukannya di tengah malam, padahal Clemens yang melaporkan kejadian itu kepada seluruh kru. Anna yang mulai sadarkan diri berada di dek kapal, kemudian menjadi histeris, memperingatkan seluruh awak kapal untuk meninggalkan kapal. Clemens mencoba menenangkan Anna. Kesehatan Anna yang mulai membaik bercerita kepada Clemens tentang monster apa yang menghantui kapal Demeter, terkait dengan apa yang terjadi padanya dan mengapa dia dikurung hidup-hidup di dalam peti. Anna seharusnya menjadi sumber darah segar untuk Dracula. Ketika Anna ditemukan Clemens, Dracula tidak ada lagi sumber untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Oleh karena itu dia mulai keluar dan meneror kapal, mulai dari mengkonsumsi darah dari hewan-hewan yang ada di kapal dan mulai menyerang anggota kru. Kru kapal Demeter sekarang bergantian untuk berjaga-jaga pada malam hari. Dua orang kru yang sedang berjaga pada malam itu, Olgaren dan Larsen, mendengar kembali suara ketukan di dek kapal. Olgaren yang mendengar suara ketukan tersebut mendatangi Larsen yang mengira bahwa Larsen membutuhkan bantuannya. Namun seketika Larsen diserang oleh sosok Dracula. Olgaren yang melihat kejadian itu lari dan memanjat dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Namun Dracula mengikutinya dan menyerang Olgaren. Kapal Demeter pun kehilangan kendalinya karena dua kru yang bertugas pada malam itu menghilang dan tidak ada yang memegang kemudi kapal. Salah satu kru yang menghilang ditemukan oleh kru lainnya. Olgaren masih dalam keadaan bernyawa, namun luka yang ada di lehernya cukup parah. Clemens mencoba merawat Olgaren yang masih bernyawa. Dengan apa yang terjadi pada kru kapal, Kapten Elliot memerintahkan semua kru untuk memeriksa seluruh kapal, mulai dari dek, lumbung, dan ruangan kargo tempat peti-peti disimpan. Toby sebagai kru yang paling kecil dan juga cucu dari sang kapten diamankan oleh kapten di ruangannya dengan beranggapan bahwa ruangan tersebut sebagai tempat paling aman saat ini. Olgaren yang sudah dirasuki oleh Dracula meronta untuk membebaskan dirinya dari ikatan yang mengikatnya. Dracula menjadikannya wadah untuk berburu. Toby yang berada di ruangan kapten mencoba keluar dari ruangan untuk mengetahui kondisi kapal. Namun sayangnya dia bertemu dengan Olgaren yang sudah dirasuki. Beranggapan bahwa Olgaren sudah kembali sehat, Toby mendekatinya, namun melihat wajah dari Olgaren, Toby terkejut dan mencoba kabur darinya. Olgaren menyeret Toby untuk dijadikan mangsa bagi Dracula. Toby mencoba kabur dari genggaman Olgaren dan kembali ke ruangan kapten. Toby mengetuk kayu kapal untuk memberikan informasi adanya bahaya di ruangan kapten. Kapten dan seluruh kru yang berjaga berlari ke ruangan kapten. Para kru dan kapten bertemu dengan sosok Olgaren yang sudah dirasuki, namun Olgaren langsung menyerang Clemens yang mencoba mendekatinya. Beruntungnya Olgaren masih bisa dihentikan, namun kengerian yang sebenarnya berada di ruangan kapten. Di dalam ruangan sudah ada sosok Dracula yang siap menyerang Toby. Mengetahui Toby sedang dalam keadaan terancam, kru mencoba mendobrak pintu ruangan kapten. Namun dengan cepat Dracula menangkap Toby dan menyerang lehernya. Anna yang memegang senapan menembak ke arah pintu, tapi sayangnya Toby kecil sudah tidak sadarkan diri. Kapten mengecek keadaan Toby, namun sayangnya leher Toby sudah robek dan menyebabkan dia kehilangan banyak darah.
Saat Toby dirawat, Olgared diikat ke tiang kapal, mengaku bisa mendengar setiap suara angin, lautan, dan darah yang mengalir di setiap orang. Matahari pun terbit dan Olgared mengeluh merasakan sensasi terbakar. Ketika sinar matahari menyentuh kulitnya, tubuh Olgared terbakar. Di malam hari, seorang juru masak kapal bernama Yusuf mencoba melarikan diri dengan cara menyerang salah satu kru yang berjaga pada malam hari dengan mencuri skoci kapal. Namun yang tidak diperhitungkan adalah sosok Dracula mempunyai sayap yang bisa menerbangkan dia ke area yang lebih luas. Juru masak pun tidak lepas dari serangan dan menghilang pada malam itu. Nyawa Toby tidak bisa diselamatkan. Khawatir dengan Toby yang mengalami nasib yang sama dengan Olgared, para kru membungkusnya dengan selimut dan bersiap untuk membuang tubuhnya ke laut. Dalam kesedihannya, Kapten Elliot berdelusi dan mengira tubuh Toby bergerak. Dia membuka kain dan Toby sudah menjadi vampir. Sama dengan Olgared, matahari membakar tubuh Toby. Kapten yang dicengkram oleh Toby pun ikut terbakar, namun sang kapten masih bisa diselamatkan. Kru bergegas membuang tubuh Toby ke laut, di mana dia akhirnya tenggelam dan mati. Anggota kru yang tersisa memutuskan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari serangan Dracula adalah dengan melakukan perlawanan terakhir kepada Dracula dengan cara meninggalkan kapal dan menghancurkannya. Malam tiba dan para kru bersiap untuk kemunculan Dracula. Wojciech dan Abram yang berada di tiang kapal berjaga-jaga dari atas. Dracula muncul dan langsung menyerang mereka. Abram yang tertarik seketika disambar oleh Dracula dan seketika kehilangan nyawanya. Wojciech pun terjatuh dari tiang kapal dan menyebabkan kakinya patah. Wojciech mencoba melarikan diri namun Dracula mengejar. Di tengah kesusahannya dia mencoba bertahan hidup dan menutup pintu. Namun sayangnya Wojciech tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Di sisa nyawanya, Kapten Elliot mencoba mempertahankan kemudi kapal dan bertujuan mengorbankan dirinya bersama dengan kapal Demeter. Clemens berhadapan langsung dengan sang Dracula. Dracula berdiri menatap ke arah Clemens, kemudian membentangkan sayapnya dan siap menerjang Clemens. Clemens terjatuh, namun dari belakang Anna menembakkan peluru ke arah punggung Dracula, mencoba melawan dengan senapan. Anna yang sudah marah karena Dracula merasuki pikiran dan darahnya, namun Dracula menerjang Anna dan mencoba untuk mengisap darahnya. Clemens mencoba membantu Anna dengan membawa kapal dan mengarahkannya ke punggung Dracula. Di tengah usaha melarikan diri, Clemens tertangkap kembali. Dracula yang mencekik leher Clemens pun menggoreskan kukunya yang tajam ke leher Clemens, tapi Clemens mengatakan bahwa dia tidak takut dengan sosok Dracula. Anna melihat momentum untuk menjebak Dracula dengan cara memotong tali yang akan mengarahkan kayu ke dada Dracula. Di waktu Dracula ingin mencabik leher Clemens, kayu mengarah ke dada Dracula secara langsung, membuatnya terjepit. Anna dan Clemens lompat ke laut sebelum kapal karam dan menabrak bibir pantai. Pagi pun tiba, Anna dan Clemens berhasil selamat dan mengapung di tengah laut. Mereka sangat dekat dengan daratan, namun Anna dalam bentuk perwujudan vampir. Clemens mencoba untuk mentransfusikan darahnya kembali, tapi Anna menolaknya dengan alasan itu akan membuat masalah yang lebih besar di kemudian hari. Anna memilih untuk mengorbankan dirinya. Ketika matahari terbit, matahari membuat kulit Anna terbakar dan membakar dirinya. Dengan waktu sekejap, Anna terbakar. Clemens berhasil sampai ke London. Seorang pria berjas mengetuk tongkatnya dengan keras. Saat Clemens menatap wajah pria itu, dia melihat Dracula mengenakan jas dan topi serta membawa tongkatnya. Clemens mencoba mengejar, tetapi Dracula menghilang di balik asap jalanan London. Dengan suasana hati yang penuh dendam, Clemens bersumpah untuk menemukan Dracula dan melenyapkannya dan mengirimnya kembali ke neraka.